wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat-Nya kita bisa berjumpa dalam proses pembelajaran ini. Dan tak lupa sholawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin. Langsung saja, pada proses pembelajaran ini, saya akan menyampaikan bab yang pertama berkaitan dengan proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Semoga kalian bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Pada subbab pertama, kita akan membahas tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, kita akan membahas tentang pembentukan BPUPKI. Pada bulan Juli 1944, Kepulauan Saipan yang letaknya berdekatan dengan Kepulauan Jepang jatuh ke tangan Amerika atau tentara sekutu. Keadaan tersebut semakin memperburuk kedudukan Jepang. Oleh karena kekuatannya semakin melemah, Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia pada kemudian hari. Sesuai dengan janjinya, pada 1 Maret 1945, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat sebagai BPUPKI, atau dalam bahasa Jepang disebut sebagai Dokuritsu Junbi Chosakai. Keanggotaan BPUPKI berjumlah 67 orang, yang terdiri atas 60 orang dari Indonesia dan 7 orang dari Jepang. Ketujuh anggota dari Jepang akan menghadiri setiap sidang BPUPKI, tetapi tidak mempunyai hak suara. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Pedyo Diningrat, dengan wakil ketuanya Ichibangase Yoshio, yaitu orang Jepang, dan Suroso, orang Indonesia. Keberadaan Ichibangase Yoshio adalah dalam kepengurusan BPUPKI bertujuan untuk mempermudah Jepang memantau perkembangan BPUPKI. Selanjutnya, pembahasan kita berkaitan tentang sidang BPUPKI. Pada tanggal 29 Mei 1945, BPUPKI mengadakan sidangnya yang pertama. Pada sidang pertama ini, Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara atau 5 asas negara sebagai berikut. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Setelah Muhammad Yamin berpidato, 5 asas tadi disampaikan secara tertulis sebagai rancangan dasar negara. Secara tertulis, 5 asas dasar negara yang disampaikan secara tertulis itu berbunyi: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 31 Mei 1945, BPUPKI melanjutkan sidangnya membahas tentang dasar negara. Dr. Supomo menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Menurut Supomo, dasar negara Indonesia merdeka adalah 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. Dan yang kelima, keadilan rakyat. BPUPKI melanjutkan sidangnya pada tanggal 1 Juni 1945.
adalah Insinyur Soekarno yang menyampaikan pidatonya di hadapan sidang hari ketiga BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno mengusulkan 5 hal sebagai dasar-dasar untuk menjadi negara merdeka, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Tahukah kalian apa makna dari Pancasila? Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Panca artinya 5, sila artinya batu sendi, alas, atau dasar. Maka secara harfiah, Pancasila berarti dasar yang memiliki 5 unsur. Pidato dari Soekarno mengakhiri sidang pertama BPUPKI tanpa menghasilkan suatu rumusan apapun. Maka pada saat itu BPUPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno kemudian menetapkan masa reses atau istirahat selama 1 bulan. Nah, sebelum masa reses, BPUPKI di bawah pimpinan Soekarno membentuk panitia kecil yang berisi 8 orang. Di antaranya Dr. Andes Muhammad Hatta, Sutarjo Karto Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Otto Iskandar Dinata, Mr. Muhammad Yamin, dan A.A. Maramis. 8 tokoh tersebut bertugas menampung saran-saran, usul-usul, dan konsepsi para anggota BPUPKI. Kemudian pada tanggal 22 Juni 1945, Insinyur Soekarno sebagai ketua mengadakan pertemuan dengan 38 anggota BPUPKI. Para anggota BPUPKI tersebut menyampaikan saran dan usul secara lisan. Tapi saran tadi tidak berjalan sempurna. Terdapat 2 kelompok yang berbeda pandangan tentang dasar negara. Kelompok tersebut adalah kelompok nasionalis dan kelompok Islam. Maka, untuk menyelesaikan masalah tersebut, Insinyur Soekarno kembali membentuk panitia kecil yang berisi 9 tokoh nasional. Di antaranya, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, dan Mr. Ahmad Subarjo yang mewakili tokoh nasional. Kemudian ada Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, dan Raden Abikusno Cokrosujoso yang mewakili tokoh Islam. Kemudian mereka mengadakan pertemuan untuk membahas pidato-pidato dan usul-usul mengenai dasar negara yang telah dikemukakan dalam sidang BPUPKI. Pada tanggal 10 Juli 1945, Insinyur Soekarno secara resmi melaporkan dasar negara yang disebut dengan Piagam Jakarta, yang menghasilkan rumusan Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, kita akan membahas pembentukan PPKI. BPUPKI resmi dibubarkan oleh Jepang pada tanggal 7 Agustus 1945 dan pada tanggal 8 Agustus 1945, 3 orang wakil pergerakan kemerdekaan yang terdiri atas Dr. Rajiman Wedyodiningrat, Insinyur Soekarno, dan Dr. Andes Muhammad Hatta diberangkatkan ke Saigon, Vietnam. Mereka mengadakan pertemuan dengan Jenderal Besar Terauchi.
pada 9 Agustus, Jenderal Terauchi memberikan 3 keputusan sebagai berikut. 1. Insinyur Soekarno diangkat sebagai Ketua PPKI dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Ketua dan Dr. Rajiman Wedyodiningrat sebagai anggota. 2. Panitia persiapan boleh mulai bekerja pada 9 Agustus 1945. 3. Cepat atau tidaknya, pekerjaan panitia diserahkan sepenuhnya kepada panitia. Nah, pada pertemuan tersebut secara resmi dibentuk PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai beranggotakan 21 orang. Berbeda dengan BPUPKI, keanggotaan PPKI tidak duduk seorang pun bangsa Jepang. Anggota PPKI kemudian ditambah 6 anggota tanpa sepengetahuan Jepang. Dengan demikian, jumlah anggota PPKI menjadi 27 orang, berikut ketua dan wakil ketuanya. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 17 Agustus 1945, sehari setelahnya, PPKI mengadakan sidang yang pertama. Sebelum sidang formal, pertama PPKI dilangsungkan pada 18 Agustus, Dr. Andes Muhammad Hatta memutuskan mengadakan pertemuan secara khusus dengan tokoh-tokoh Islam. Sejumlah tokoh Islam yang ikut dalam pertemuan tersebut adalah Dr. Andes Muhammad Hatta, Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singo Dimejo, Tengku Muhammad Hasan, dan Wahid Hashim. Dalam pertemuan, Dr. Andes Muhammad Hatta menyampaikan usul warga Indonesia Timur terkait sila pertama dalam Piagam Jakarta. Akhirnya, demi persatuan dan kesatuan negara Indonesia, 7 kata di belakang kata ketuhanan dihilangkan dan diganti dengan kata ketuhanan yang Maha Esa. Sidang PPKI yang pertama mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian pembukaan dan yang kedua bagian batang tubuh. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut, rumusan Pancasila adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikutnya, hasil sidang PPKI. Hasil sidang pertama PPKI menghasilkan keputusan sebagai berikut. 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar yang meliputi sebagai berikut. A. Melakukan beberapa perubahan pada Piagam Jakarta yang berfungsi sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. B. Menetapkan rancangan hukum dasar yang diterima BPUPKI tanggal 17 Juli 1945. Setelah mengalami perubahan karena Piagam Jakarta kemudian berfungsi sebagai UUD 1945. 2. Memilih presiden dan wakil presiden pertama. 3. Menetapkan berdirinya KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat dan BMD atau Badan Musyawarah Darurat. Demikian materi pada kesempatan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah, wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.